Halo anak-anak, kembali lagi di video pembelajaran Bahasa Mandarin SD Taruna Bakti Bandung. Oke, pada video sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang kosakata unit 4, yaitu tentang hari dan tanggal. Nah, untuk video kali ini kita akan belajar mengenai pola kalimat yang akan dipelajari di unit 4. Ya. Oke, kita langsung saja check this out. Yang pertama adalah kita akan belajar terlebih dahulu angka, ya, belasan dan puluhan ya dalam bahasa Mandarin. Kenapa kita perlu belajar belasan dan puluhan dalam bahasa Mandarin? Dikarenakan karena kita akan belajar tentang tanggal dan bulan. Tanggal itu kita menyebutkan 1 sampai 31. Maka dari itu kita harus belajar mengungkapkan angka 1 sampai 31 dalam bahasa Mandarin seperti apa. Oke, kalau pada unit sebelumnya kalian sudah belajar angka 1 dan 10 sampai 10. Nah, untuk sekarang kita coba lanjutkan menyebutkan angka belasan dalam bahasa Mandarin. Ya. Nah, untuk angka belasan bahasa Mandarin, kita awali dengan kata shi dan ditambahkan angka satuan di belakangnya 1 sampai 9. Misalkan 11. Oh, 11 itu adalah 10 ditambah 1. Maka dari itu bahasa Mandarinnya adalah 11. 12, 12. Dan seterusnya hingga 19, 19. Bagaimana kalau bahasa Mandarinnya 15? Coba ditebak. Yap, betul sekali. 15. 15. Oke, itu dia untuk penyebutan belasan dalam bahasa Mandarin. Diawali dengan kata she dan diakhiri dengan angka bilangannya, bilangan satuannya. Oke, yang selanjutnya untuk penyebutan puluhan ya anak-anak. Nah, untuk penyebutan puluhan itu terbalik dengan belasan ya. Kalau tadi diawali dengan she, lalu diakhiri dengan kata satuannya. Selanjutnya kalau untuk puluhan itu diawali dengan bilangan satuannya, diakhiri dengan kata she. Contohnya misalkan 30. Dalam bahasa Mandarin berarti san shi, 20, 20, dan seterusnya hingga 90, 90. Bagaimana kalau menyebutkan puluhan tapi di belakangnya ada satuan, Lause? Nah, untuk menambahkan menyebutkan bilangan puluhan yang ada satuan di belakangnya, kita tinggal tambahkan saja seperti ini, ya. Misalkan 32, kalau tadi 30 adalah sanshi, berarti 32 adalah sanshi er. Sanshi er. Dan begitu seterusnya hingga 99. Ya. Nah, itu dia untuk penyebutan puluhan dan belasan dalam bahasa Mandarin. Ya. Oke, jika ada pertanyaan tentang belasan dan puluhan, bisa kalian tanyakan melalui WhatsApp atau chat di kolom komentar. Ya. Next, bahasan selanjutnya adalah nama-nama hari dalam bahasa Mandarin. Ya, diingat kalau misalkan kosakata dalam bahasa Mandarin yang artinya hari adalah apa ya? Ya, betul, xingqi ya, xingqi. Nah, untuk penyebutan xingqi nama-nama hari dalam bahasa Mandarin adalah ingat angka 1 sampai 6. Ya, 1 sampai 6. Ya. Nah, untuk hari dimulai dari hari Senin itu berurutan seperti ini. 星期一 Senin, 星期二 Selasa, 星期三 Rabu, 星期四 Kamis, 星期五 Jumat, dan 星期六 Sabtu. Bagaimana dengan minggu? Apakah menjadi 星期七? Tidak. Ya, untuk hari Minggu itu adalah 星期天, menggunakan tian yang artinya langit ya anak-anak ya. 星期天ini khusus untuk hari Minggu. Oke, kita baca sekali lagi dari awal, dari hari Senin hingga hari Minggu. Ya. Oke, Senin, 星期一. Selasa, 星期二. Rabu, 星期三. Kamis, 星期四. Jumat, 星期五. Sabtu,
星期六. Dan minggu, 星期天. Mudah bukan? Terus dilatih ya anak-anak ya. Oke, itu dia untuk nama-nama hari dalam bahasa Mandarin ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar menyebutkan tahun dalam bahasa Mandarin ya. Coba diingat-ingat tahun dalam bahasa Mandarin apa? Ya, betul, nian. Nah, untuk penyebutan tahun itu berbeda dengan Indonesia. Kalau biasa kita menyebutkan 2022 ya. 2022 atau 2022. Nah, untuk penyebutan tahun kita tidak menyebutkan secara ribuan. Tetapi kita hanya perlu mengejah satu-satu angkanya ya. Berarti 2022 dalam bahasa Mandarin adalah Erling, Nian, Erling, Nian. Bagaimana? Mudah bukan? Jadi kita tidak perlu belajar hingga ribuan. Kita hanya perlu mengeja satu persatu angkanya. Tahun 2022 adalah Erling, Nian. Coba tebak dalam bahasa Mandarin kalau tahun 2000 dalam bahasa Mandarin seperti apa ya? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Oke, selanjutnya adalah untuk penyebutan bulan dalam bahasa Mandarin. Nah, untuk penyebutan bulan dalam bahasa Mandarin, kita hanya perlu mengingat angka 1 sampai 12 dalam bahasa Mandarin. I sampai 12. Lalu diakhiri dengan kata yue. Nah, contohnya Januari. Karena Januari adalah bulan pertama dalam satu tahun, maka dalam bahasa Mandarin adalah Iyue. Dan Februari, bulan Februari adalah bulan kedua. Yue. Dan seterusnya hingga Desember, bulan terakhir yaitu bulan ke-12 berarti adalah 12 Yue. Seperti itu. Mudah ya? Oke. Selanjutnya, bagaimana untuk penyebutan tanggal dalam bahasa Mandarin? Nah, untuk penyebutan tanggal dalam bahasa Mandarin juga kurang lebih sama, yaitu kita hanya perlu mengingat-ingat angka 1 sampai 31 dalam bahasa Mandarin dan diikuti dengan kata zhe. Nah, contohnya adalah tanggal 1. Berarti dalam bahasa Mandarin adalah yi zhe ya. Yi zhe. Dan seterusnya sampai 31 31. Tanggal 31 31. Oke, itu dia untuk penyebutan tahun, bulan, dan tanggal dalam bahasa Mandarin. Nah, sekarang bagaimana untuk penulisan tanggal dalam bahasa Mandarin? Nah, untuk penulisan tanggal dalam bahasa Mandarin itu terbalik dengan bahasa Indonesia. Jika kalian biasa menuliskan tanggal, bulan, dan tahun untuk urutannya, nah untuk dalam bahasa Mandarin urutannya adalah terbalik, yaitu tahun, bulan, dan tanggal. Contohnya misalkan tanggal 10 Februari 2022. Nah, kita perlu menuliskan tahunnya dulu. 2022, tahun 2022 adalah Erling, Nian, bulan Februari, Yue, dan tanggal 10 adalah Shi. Ya, jadi ketika untuk penulisan tanggal dalam bahasa Mandarin itu terbalik urutannya dari bahasa Indonesia. Jika bahasa Indonesia adalah tanggal, bulan, dan tahun, untuk bahasa Mandarin adalah tahun, bulan, dan tanggal. Ya, seperti itu. Oke, itu dia untuk materi pembelajaran di unit 4. Jika ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan melalui WhatsApp Lause atau boleh kalian chat di kolom komentar. Sekian untuk video tentang pelajaran pola kalimat unit 4. Sampai jumpa di video-video selanjutnya semuanya. Zaijian.